Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurwulan Sari, guru di Sekolah Menengah Analis Kimia SMK Semak Bogor. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Materi yang akan saya ajarkan adalah teks editorial kelas 12 semester Gatal. Adapun pelaksanaan praktik pembelajaran yang saya lakukan dapat disaksikan pada tayangan video berikut ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sakit kan? Tidak ada yang sakit. Terima kasih kalian sudah semangat hari ini. Namun sebelum itu silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Bulan persilakan untuk memimpin berdoa. Ya baik semuanya teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, Bu Wulan sudah mempersiapkan presensi kehadiran yang Bu Wulan bagikan di Google Classroom. Untuk itu silahkan dicek, HP-nya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kita hari ini. Sehingga kalian bisa melakukan presensi di Google Classroom. Bu Wulan persilakan, karena batas waktu presensi hanya ada pada pembelajaran kita di siang hari ini. Sudah presensi ya? Sudah. Baiklah, selain presensi, di Google Classroom, Bu Wulan juga sudah membagikan materi yang akan kita gunakan sebagai dasar pembelajaran di siang hari ini. Untuk itu, nanti kalian bisa membuka pada saat Bu Wulan meminta kalian untuk menggunakan materi tersebut. Namun sebelum itu, Bu Wulan ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang sudah pernah mempelajari teks editorial? Belum. Ya. Ini adalah materi yang baru. Dulu waktu di SMP, Bu Wulan yakin tidak ada materi ini.
Kelas 10 dan kelas 11 juga tidak mengulas materi ini. Untuk itu ini adalah materi yang betul-betul baru bagi kalian. Di kelas Di kelas 12 ini dan hari ini kita akan mengulas teks editorial. Kalian akan berkenalan seperti apa sebetulnya teks editorial itu. Untuk itu, agar lebih mengenal apa itu teks editorial, Bu Wulan sudah mempersiapkan apa ini? Koran. Apakah ini menjadi barang langka sekarang? Ya. Apakah kalian sering membaca koran? Ya. Kalau bentuknya daring atau online? Karena memang sudah lebih canggih sekarang ya. Di media Indonesia itu ada editorial yang bisa kalian manfaatkan. Di Kompas itu juga ada, hanya saja berbayar. Yang gratis ada beberapa terkait dengan media massa tertentu. Sini ada sekitar 3 media massa yang Bulan gunakan. Bulan akan bagikan. Kalian paling tidak mengenali dulu apa itu teks editorial. Ya. Iya. Semua sudah mendapatkan koran? Nah. Koran ini memuat berbagai kolom. Salah satunya adalah teks editorial. Tapi tidak sembarangan jurnalis bisa menuliskan teks editorial. Ada kolom-kolom tertentu yang itu hanya ditulis oleh wartawan senior atau redaktur. Di kolom manakah? Nah, kalian bisa mencermati. Karena teks editorial itu masuk pada materi tulisan argumentatif, namun argumentatif yang dimaksud itu adalah argumentatif yang ditulis oleh redaktur. Karena ada kolom tertentu yang semua orang bisa menuliskan, kolom opini, ya kan? Ini beda khusus redakturnya yang boleh menuliskan. Nah, untuk itu biasanya di kolom media massa atau koran itu ada yang namanya tajuk rencana. Oke. Ada yang namanya editorial. Tergantung media massa memberikan nama pada kolom tersebut. Nah, adakah yang sudah menemukan tajuk rencana atau editorial? Tulisan itu di koran yang Bulan bagikan. Silakan dicari. Bulan sudah menemukan. Kalian sudah menemukan belum? Belum. Ada tulisan tajuk rencana atau editorial. Kelompok mana yang sudah menemukan? Oke, 1. Yang lain? Yang lain? Mana lagi? Oke, sudah 2, 3, 4. Yang di sana? Ya? Intinya kalau tidak tajuk rencana editorial. Sudah menemukan? Oh, sudah. Apa namanya di situ? Tajuk, Bu. Tajuk. Oke, boleh. Nah, yang di belakang sendiri? Udah, Bu. Apa namanya? Tajuk. Tajuk. Oke, yang di sebelah sana sudah bertemu dengan tajuk? Sudah menemukan? Sudah? Belum? Bisa dibantu kelompok sebelahnya untuk menemukan? Nah, dicermati di situ. Bulan ingin tanya dulu di sebelah sini. Tajuknya kelas apa? Tanggal berapa? Oke, kelas apa? Orang memberantas perjudian. Ya, sebelah sini. Oke, solusi sistemik, ya kan? Ke
Transaksi dari oke. Nah, yang bulan berikan tanggal media masanya memang berbeda-beda. Mungkin ada saja yang di tanggal yang sama. Intinya adalah jika kalian tadi membaca sebuah judul di tajuk perencanaan atau editorial yang kalian temukan, kalian akan menemukan bahwasanya persoalan yang diangkat oleh media massa di tanggal yang sama itu menyoroti hal yang berbeda, ya kan? Tergantung dari sudut pandang siapa media massa itu. Nah, hari ini kita akan mengulas sebetulnya apa itu teks editorial. Itu ya, kalian harus tahu dulu. Sekarang sudah tahu kan teks editorial? Sudah tahu. Biasanya ketika kita mengulas teks itu ada dua hal utama yang perlu kita gali. Satu, struktur teksnya. Yang kedua, kaidah pembahasan. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengulas struktur teks editorial dan kaidah teks editorial. Begitu Bu Wulan sudah mengelompokkan kalian ke dalam beberapa bagian, beberapa kelompok. Ada 7, siap ya? Ada 7 kelompok. Aku sama Bengkok semangat. Ingat-ingat teman satu kelompoknya. Sudah? Nah, mulai turunkan saja dari nomor 1 ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, silakan kalian menempati posisi kelompok. Itu bacanya 1, 2, 3. Jadi yang oh iya. Baik, kelompok 1 adalah hijau. Ya, kelompok 2-nya merah, kelompok 3 biru, 4-nya kuning, 5-nya putih, 6-nya ungu, dan 7-nya adalah yang oranye. Nah, ada 7 kelompok. Kelompok yang pertama akan mengulas terkait dengan tesis. Tesis yang ada di sini bisa diistilahkan adalah pernyataan umum. Oke? Mengulas apa saja itu tesis. Kelompok yang ketiga di sini nanti akan mengulas rekomendasi. Oke? Kemudian kelompok yang keempat, karena kelompok 4, fakta dan opini. Oke? Nah, kelompok 5, kalimat retoris dan kata populer. Kelompok 5. Oke. Ada 2 ya berarti ya. 2. Kemudian kelompok 6, kata ganti penunjuk. Mana kelompok 6? Oke. Kemudian kelompok 7-nya kausalitas. Siap? Oke. Nah, kalau begitu, ini langkah-langkahnya seperti yang disebut Castro. Yang pertama, peserta didik berkelompok diskusi sesuai dengan pembagian materi yang diperoleh. Oke, jelas ya. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok menganalisis materi. Nah, dan teks editorial yang keempat, kelompok mengirimkan 2 orang berkunjung ke kelompok yang lain dan yang satu tinggal untuk menyampaikan materi yang sudah dituliskan. Tuh. Sejauh ini ada yang ditanyakan dulu? Cukup jelas? Untuk mengefektifkan waktu, nanti silakan dicari materi yang sesuai dengan bagian kelompok A. Nah, nanti bisa dituliskan di sini, oke? Bisa diskusikan. Iya, contoh teksnya sudah mulai beri. Kalian mencari contoh dari teks yang sudah beri. Nah, berarti
kalian aja perlu tahu letak tesis dalam teks editorial itu ada di mana. Tahunya bagaimana? Makanya cari informasi. Di Google Classroom Bula sudah memberikan materi, kalian bisa mengacu di situ. Jadi nanti yang ada di kertas ini bisa kalian gunakan untuk apa itu tesis ya. Kemudian jadi nanti teman ketika bertemu di tempatmu, dia akan tahu, akan paham kalau tesis teks editorial itu ciri-cirinya itu letaknya di sini. Nah, begitu. Jadi cari tahu apa itu tesis di teks editorial. Contohnya Google Classroom ada dua materi, nanti bisa kalian tampilkan diri yang masing-masing kalau masih bisa. Ada yang ingin bertanya lagi kelompok lain? Iya, silakan. Oke, siap. Langsung ditunjukkan sini loh contoh teks rekomendasi bagian rekomendasi dalam struktur itu ada di sini. Ciri-cirinya itu seperti ini. Jadi orang lain pada saat menganalisis teks editorial tahu rekomendasi itu ada di mana. Contohnya tadi Iya. Oke, Dan. sama aja. Gede banget. Kayak menurut kelompok ini rekomendasi itu rekomendasi apakah hanya saran saja? Berkaitan solusi atau sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Oke, berarti ada 3 kata kunci ya untuk rekomendasi. 1, kesimpulan. Yang kedua berupa harapan. Yang ketiga adalah solusi atau kita mau memberikan tawaran atau gagasan kita, ya kan? Ada 3 itu hal. Ada 3 hal itu. Tapi rekomendasi itu tidak selalu dalam teks editorial itu muncul. Sehingga rekomendasi itu sifatnya opsional. Ya, kalaupun ada, berarti itu adalah teks editorial yang utuh atau bagus. Nah, tapi memuat salah satu dari ketiga hal tadi. Ya, ada ciri-ciri kalau kesimpulan, kan kita bisa melihat ada kata jadi, oleh karena itu, ya intinya yang dia itu menjadi rangkuman dari apa yang dikatakan di awal. Kalau misalnya harapan itu juga ada, misalkan muncul kan, ada kalimat-kalimat yang itu yang harus dilakukan. Atau yang tadi berupa saran. Nah, yang ada di sini kelompok menyampaikan atau menemukan di bagian yang mana?
Diperhatikan tempat yang nantinya kalian bisa gunakan untuk menempel hasil pekerjaan diskusi kelompok ada beberapa tempat. Meskipun agak sempit, tapi nanti silakan bisa dimanfaatkan. Bisa di sebelah sini, ya kan? Di sini dan juga di sebelah sana. Yang di kaca itu nanti bisa dimanfaatkan kalian bisa menempel. Dua kelompok yang sudah selesai, kelompok 2 dan kelompok 4 dan 6 bisa mencari tempat untuk menempel. Ini Bula sudah menyediakan bahan yang bisa dimanfaatkan. Cari tempat strategis, ada 7 kelompok, Bula yakin cukup ya. Di situ nanti bisa 3 atau 4, di sini juga bisa 3 atau 4. Iya. Itu mejanya di mana yang sebelah sana? Bisa diambil. Baiklah anak-anakku, semua sudah terlihat ya. Ada hasil yang luar biasa, gagasan, informasi dari masing-masing kelompok. Ada 7 informasi yang nanti akan saling bergantian. Kalian bisa menggali di masing-masing tempat. Mekanisme untuk kegiatan selanjutnya adalah ada 3 orang kan? Nah, yang satu nanti akan berdiri di depan atau di samping hasil karyanya. Kemudian yang 2 orang dia akan secara bergantian untuk berkunjung ke stand teman-teman yang lain. Bulan akan beri waktu maksimal berkunjung selama 4 menit saja. Informasi yang nanti disampaikan oleh juru bicara sepadat mungkin, seinformatif mungkin. Nah, untuk itu 2 siswa yang nantinya akan berkunjung akan Bulan berikan lembar untuk diisi. Oke. Lembar itu berupa lembar siswa. Ini ada tesis, argumentasi, rekomendasi, dan lain-lain yang kalian isi berupa informasi apa yang kalian peroleh di masing-masing tempat kunjungan itu. Oke. Nah, di sini Bula juga sudah menyediakan atau yang ada di layar. Oke. Bisa diperhatikan di layar. Nah, ada beberapa aspek penilaian untuk kelompok itu. Nanti diisi saja nama peserta yang menyampaikan informasi siapa. Tuliskan di sini. Kemudian ada aspek penilaian di sini ada 4. Cakupan dan kedalaman materi, kemudian pemahaman dan ketetapan terhadap materi yang disampaikan, kejelasan pada saat menyampaikan materi, pembuatan media. Oke, presentasi. Jelas tidak? Atau jangan-jangan ruwet, ya kan? Tuh. Kemudian nilai. Nilainya bisa dilihat dari sini. Sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Oke. Yang itu nanti di masing-masing kelompok akan Bulan berikan juga lembar. Juru bicara sudah disiapkan? Sebelum teman yang lain berkeliling, juru bicara silakan menempatkan diri terlebih dahulu. Iya, ngomong kita akil. Nah, juru bicara. Ya, ini berarti yang di sini juru bicaranya siapa? Silakan. Semua ya. Yang lain nanti aja jadi pembelaan. Ya. Rasul. Bulan juga menilai keaktifan ya, jangan kita tidak dinilai ya. Yang saja menempatkan ya. Yang kelompok 1 urus saja. Nanti kelompok 1 di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Bulan beri aba-aba pindah, maka silakan nanti berpindah. Oke, bergeser. Siap? Ya. Ya, dengarkan dulu Bulan ya. Semua menghadap ke Bulan. Oke? Siap? Bulan beri waktu 4 menit dimulai dari 3, 2, 1, 9.
dalam jadi saya akan menjelaskan tentang kalimat retorsi dan kata bukan. Saya perlu menjelaskan apa yang adalah retorsi. Nah, bisa dibaca di sini retorsi adalah kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban karena jawaban pada umumnya sebenarnya di dalam kalimat itu sendiri. Itu memang tidak perlu dijawab karena memang terus ada bentuk pertanyaan dan juga penegasan karena ada itu ada pertanyaan kan dan ada orang yang ditanya dan keduanya mengetahui jawabannya jadi kayak sebenarnya cuma buat penegasan kalau si itu buat penegasan pertanyaan. Nah ada juga contoh kalimat retoris yang ada di itu benarkah keterbatasan fisik adalah akhir dari segalanya. Nah di situ tuh tadi tuh sebenarnya semua orang yang membaca itu udah tahu jawabannya kan. Tapi itu dia baru menegaskan aja. Terus ada lagi contoh kedua di PDF tersebut itu ada benarkah bukan bola penggalang untuk menghasilkan dari atas itu salah satu di Oke, waktu habis. Bisa berpindah. Siap berpindah. Jangan lupa diberikan nilai, ditempel di lembar presentasi di situ. 3, 2, 1,5. Oke, bisa berpindah. Ya, silakan bergeser. Sambil menunggu teman-teman. Ya. Nah, dan kembali di kelompok masing-masing. Bagaimana? Lelah? Lelah. Tapi mendapatkan informasi banyak? Iya. Ya, baiklah. Banyaknya seperti apa? Sebelum kalian nanti keluar dari ruangan ini, Bulan berharap ada sesuatu yang mengendap dalam diri kalian sehingga pembelajaran kita hari ini tidak sia-sia. Bisa kita simpulkan bersama-sama tadi dapat apa saja kira-kira. Oke? Nah, kalau dilihat dari struktur teks editorial, berarti struktur teks editorial ada apa saja? 1, 2, 3, nanti ada 3. Tadi Bu Wulan sudah sempat menitipkan pesan untuk kelompok rekomendasi. Oke, tapi apakah itu? Nah, kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Karena struktur teks editorial itu ada 3. Ya kan tadi ya? Ada 3. Terdiri dari 1, tesis. Tesis itu istilah lainnya adalah pernyataan pendapat atau pernyataan umum. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi mendukung tesis. Kemudian ada rekomendasi. Kelompok rekomendasi mana? Oke, tadi Bu Wulan menyampaikan apa? Bahwasanya rekomendasi itu sifatnya opsional. Pada
tidak dipaksakan bahwasanya teks itu harus ada rekomendasi, karena rekomendasi sifatnya adalah opsional, bisa ada, bisa tidak. Kelompok rekomendasi, coba Bu Wulan tanya, tadi di dalam rekomendasi itu ada hal yang perlu digarisbawahi. Rekomendasi itu menurut kelompok kalian apa saja isinya? Ada saran, Yang keras Mak? saran, kesimpulan, harapan. Ada saran, ada kesimpulan, ada harapan. Setuju semuanya? Oke, tadi di teks yang Bu Wulan berikan ada rekomendasinya tidak? Berupa apa rekomendasi? Berupa kayaknya ada apa saja? Satu, Fakta dan opini. fakta dan opini. Kemudian Retoris dan kata populer. kalimat retoris dan populer. Tiga, kata ganti konjung. Ada lagi? Konjungsi kausalitas. Bulan baru meluruskan untuk konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas kelompoknya luar biasa. Perorangan nilainya saja tinggi. Oke. Nah, perlu dilihat di sana konjungsi kausalitas itu tidak berada di konjungsi koordinatif, tapi masuk di konjungsi subordinatif. Karena ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah, sebelum mengakhiri, Bu Wulan sudah memberikan kuis, ya kan, di Google Classroom. Ada kuisis di sana. Sudah muncul? Ya. Namanya bulan itu belum masuk. Belum Ibu, belum masuk. Ada yang masuk itu tuh masih enggak. Ya, ayo. Itu masih scroll. Salah, belum. Ibu saya scroll. Tiga, dua, satu. Ya, boleh lagi ya. Jadi siapa yang mendapatkan tertinggi? Yang kedua siapa? Zena. Yang ketiga siapa? Nanti ketiga siswa ini bisa Bu Wulan berikan siswa. Yang kelompok yang tadi Bu Wulan sudah janjikan. Oke, berarti manakah kelompok yang tertinggi? Ada dua. Oh iya, ada dua ya. Kelompok tesis dan kelompok konjungsi kausalitas. Ini di kelompok tesis adalah peringkat tertinggi. Kelompok kausalitas runner up-nya. Begitu, silakan dari ketiga yang tadi kuisisnya paling tinggi ke depan. Kemudian kelompok yang apa namanya? Runner up dan juga nilai tertinggi kelompok silakan ke depan. Kurang akan didiskusikan. Bapak. Bukan. Tidak suka. Oh, jadi pedas. Zena satu lagi. Oh iya, Zena udah. Zena double. Zena dua. Zena Satu doang. Oh, satu doang. Ya, untuk hari ini kita akhiri. Kalian sudah bisa memahami teks editorial dari banyak sisi, termasuk kaidah dan struktur. Selepas dari ruangan ini, berharap itu tidak dilupakan, karena ada kelanjutannya, yaitu menulis teks editorial. Ya baik semuanya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita cukup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wulan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak